Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk semua teman-teman mahasiswa yang nonton video ini. Dari mahasiswa, selamat datang di video record ya. Walaupun judulnya live di atas, sebenarnya ini record. Video ini kita buat untuk belajar melanjutkan mata kuliah pengembangan aplikasi bergerak 1 kalau di SI, kalau di IF itu pemrograman aplikasi bergerak 1. Kemarin materinya udah sampai bagaimana menggunakan GitHub untuk mengelola repository project untuk individu. Nah, hari ini bersama dengan tim dosen yang terlibat hari ini kebetulan ada 3 orang, saya sendiri, Ricardo Kakak. Saya Faris, ada teman saya Lionel Messi. Ada Pak Nur Ahmad ya, sama ada Pak Yohanes. Kebetulan kita bertiga akan sharing kepada teman-teman tentang bagaimana cara berkolaborasi dalam sebuah proyek menggunakan GitHub. Ya. Harusnya sih ada tim dosen lainnya, ada Pak Ramadi sama Pak Hermawan ya, cuman kebetulan masih mengajar keduanya sehingga kita wakili dulu. Ya. Gimana Pak Muhammad, Pak Yohanes, sudah siap? Ya Pak, gimana? Maaf sudah siap? Siap. Ya, siap Pak. Siap ya, oke. Kita langsung mulai aja ya. Jadi teman-teman kita coba tampilin dulu ini. Ya, mudah-mudahan udah kelihatan. Jadi kemarin di materi yang pertama itu seharusnya kita udah familiar dengan beberapa istilah yang ada di GitHub ya, seperti repository itu apa ya, kemudian push ya, commit itu harusnya udah biasa. Nah, di versi kolaborasi itu kita akan mendapati sesuatu yang sedikit berbeda dari yang udah dikerjain kemarin. Kalau yang kemarin itu kan benar-benar ngelola project untuk diri sendiri. Nah, kalau yang ini enggak. Kalau yang ini kita akan coba kerjain project ini bareng-bareng ya. Kita akan kerjain project ini bareng-bareng. Dalam dunia realnya itu kan kayak gimana ya contohnya ya Pak Nur Ahmad, Pak Yohanes, misalnya ada project apa nih? Kalau di Pak Nur Ahmad nih pengalaman nih ngerjain aplikasi akademiknya MDP misalnya Pak. Ya. Itu berbagi tugas pakai GitHub juga nggak Pak? Oh, ya kebetulan kalau di sini kita juga menggunakan GitHub untuk melakukan kolaborasi. Iya, biar gampang ya Pak ya. Jadi bisa dibagi tugasnya. Ini kerjaannya si siapa gitu. Ini kerjaannya siapa ya? Iya Pak. Nah, Pak Yu sendiri ada pengalaman nggak Pak? Kalau Pak Yohanes, wah dia lagi ganti-ganti background. Ya, kurang lebih sama lah ya. Sama ya? Iya, sama. Iya. Oke, kalau gitu teman-teman kita mulai aja. Kita akan mulai nih. Ini kira-kira alurnya yang akan kita ikuti nih. Kita mulai dari bikin local project, kemudian nanti kita masukkan projectnya ke remote repository. Setelah itu nanti kolaborator kita ajak ya. Di sini anggap saja saya sebagai project leadernya. Kemudian ada Pak Nur Ahmad sama Pak Yohanes nanti yang akan menjadi tim ya, assignee kalau di sini istilahnya. Ya, nah kita coba langsung aja praktekin ya. Kita mulai dari misalnya kita bikin dulu deh projectnya. Saya buka dulu sebentar. Gimana ya? Oh ini dia nih. Pakai VS Code aja ya. Nah ini kita bikin project Dart. Kita pakai project beneran ya. Kita bikin new project. Misalnya ini kita buat, saya taruh di mana ya? Saya taruh di project. Oh ini udah ada nih, ketahuan nih. Saya hapus dulu. Ya. Nah ini projectnya kita taruh di sini. Nama projectnya kita buat aja Dart underscore persegi panjang ya. Nah ini nama project kita create projectnya sebentar. Ini lagi create project. Ya. Nah ini udah jadi.
project-nya kita coba ubah dulu menjadi main project-nya paling tidak ya. Kalau persegi panjang itu kita mau pakai object oriented atau enggak nih Pak Rahmat, Pak Yohanes? Nggak usah ya? Kayaknya object oriented aja deh Pak. Object oriented aja ya, oke. Kalau gitu kita mulai dari kelas, kita buat ya kita buat persegi panjang ya. Kemudian kita buat variabelnya atau pakai integer aja ya langsung ya. Integer aja. Integer panjang sama integer lebar, terus kita bikin konstruktornya ya. Persegi panjang, this dot panjang, kemudian this dot lebar. Nah, sampai di sini nanti kita akan coba berikan tugas. Ya, jadi saya akan berikan tugas kepada Pak Nur Rahmat nanti untuk membuat function apa namanya, hitung luas ya, dan hitung keliling mungkin ya Pak Rahmat ya. Iya. Kemudian Pak Yohanes kita paksa ikut ya Pak Nur Rahmat ya. Oh. Ya, tapi sebelumnya ini Anda memberikan saya tugas, Anda bayar saya berapa ya? Nanti saya transfer di balik layar. Ya, Untuk angkanya itu bisa kita negosiasi. Serius juga nggak apa-apa kok Pak. Nanti Pak Yohanes kita minta juga untuk apa namanya, membuat main programnya ya Pak Yohanes ya. Nggak apa-apa Pak ya, kita bisa sedikit Pak. Tapi Pak Yohanes biasa pakai GitHub Desktop nggak Pak? Apa? Pak Yohanes biasa pakai GitHub Desktop nggak? Ya udah pakai. Bisa ya. Bisa. Oke, kalau gitu ini program kita baru dibuat apa ya bahasanya tuh ya sekedar awal inisial programnya dulu. Nah ini yang kemudian saya coba akan lakukan. Di sini saya coba add existing repository. Saya ambil project tadi ini persegi panjang ya, lalu saya open, terus dia bilang oh ini bukan Git repository katanya, jadi would you like to create repository here instead. Nah klik aja nih langsung di sini biar nggak repot ya, klik di sini create repository ya, namanya persegi panjang, deskripsinya nggak usah diisi, atau misalnya project menghitung luas dan keliling persegi panjang menggunakan syarat ya. Readme nggak usah kita buat ya, yang lain non aja ya. Lalu kita create repository dan kita publish repositorinya ya. Dan ini tidak kita private kan, kita publikin ya. Lalu kita publish repositorinya. Nah, sekarang kita lihat di GitHub ya. Saya refresh di sini. Di GitHub saya, nah udah muncul nih persegi panjang. Ya, nah teman-teman kalau kita melihat skenario yang ini tadi, ya, create local project ya. Pak Yu kayaknya boleh di mute dulu. Oh iya. Nanti pas Pak Yu ngomong gantian biar nggak mantul suaranya. Ya, walaupun tadi sih udah mantul, mantap betul. Mantap. Nah, yang create local project udah, add project ke remote repository udah. Nah, sekarang kita add kolaborator. Ya, kita tambahkan kolaborator di GitHub. Jadi di project ini melalui menu setting ini ya. Terus kita bisa pilih di sebelah sini ada kolaborator ya. Kita klik kolaborator. Lalu di sini kita bisa invite add people. Nah, kita masukkan username teman kita atau email ya. Misalnya Pak Nur Rahmat kemarin apa Pak? Nur Rahmat _NR. Nah ini nih Nur Rahmat -NR ya. Nur Rahmat -NR. Terus kita tambahkan. Kalau Pak Yohanes apa Pak? Y Master Rose. Y Master Rose. Wah ini dia. Kita add Pak Yohanes ke repository. Nah teman-teman
saat ini invitation akan masuk ke tempatnya Pak Nur Rahmat dan Pak Yohanes. Ya, kita coba tunjukin ya di emailnya Pak Nur Rahmat, boleh Pak? Kita tampilin Pak ya. Oke, saya buka email dulu ya. Ya, nah ini nih. Ya, ini layarnya Pak Nur Rahmat tuh, lagi buka email. Nanti akan muncul di situ. Ntar masih loading kayaknya. Ini kalau, nah itu tuh ada ya, masuk Pak ya. Ya. Apa tulisannya tuh, Ahmad Farisi. Ini ada email dari GitHub ya. Besarin dulu ya Pak ya. Oke. Jadi kurang lebih intinya adalah ini ada undangan nih, invitation dari Ahmad Farisi dan Persegi Panjang. Ya, kita buka ya. Iya. Nah, itu ada pilihan untuk accept ya Pak ya. Jadi di sini ada semacam pemberitahuan kalau Anda itu diundang sebagai kolaborator di salah satu repositorinya Pak Ahmad Farisi. Nah, tinggal kita lakukan accept ya dari invitation yang dikirimkan oleh Pak Ahmad Farisi ini. Jadi ini harus di-invite sebelum expire ya. Expire-nya 7 hari nih. Kalau udah 7 hari mati invitationnya ya. Ya, minta invite lagi nanti. Coba Pak di ini Pak, diterima Pak invitationnya Pak. Hari, ya. Kita buka coba ya. Kita lihat apa yang terjadilah. Nah, jadi kurang lebih seperti ini nih. Temannya. Itu dia tuh. You to collaborate. Nah, tinggal kita decline, kita accept ya. Jangan di decline dong. Pak Yohanes udah accept Pak. Tuh ya udah masuk. Nah teman-teman udah ya dibalik lagi di tempat saya. Ini tampilannya kayak gini nih. Ini yang tadi nih saya refresh ya. Tuh udah. Pak Yohanes masih pending nih Pak. Coba refresh lagi Pak. Coba lagi Pak. Coba refresh lagi ya. Udah masuk ya. Jadi Pak Nur Rahmat sama Pak Yohanes nih udah gabung dalam repositori ini. Nah, jadi teman-teman balik lagi ke sini ya. Kita sudah sampai pada tahap add kolaborator udah beres nih. Ya. Nah, sekarang kita akan membuat branch. Nah, jadi pertama nih kalau kita balik ke main repositorinya, kita lihat di sini ada tulisan 1 branch. Dalam GitHub, branch itu ya sama lah cabang ya. Jadi kayak tempat di mana kita membuat beberapa percabangan project ya. Misalnya kita mau buat branch apa nih ya, Pak Nur Rahmat ya misalnya ya. Kita mau bikin rumus luas segitiga ya Pak ya. Luas segitiga. Luas persegi ya. Mungkin kita anggap itu adalah fitur saja ya. Fitur ya. Nah, boleh. Jadi kita bisa bagi branch itu berdasarkan fitur ya. Atau kalau di yang apa ya, skala-skala besar tuh dia ada dev, ada staging gitu ya, dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk belajar kita mulai yang sederhana-sederhana aja dulu. Ya, seperti kata teman saya yang ada di sebelah saya, ini ada Pak David ya. Katanya kita mulai dari yang sederhana dulu gitu. Ya. Nah, terus kita bikin di sini ada new branch ya. Kita klik new branch, kita bikin saja pertama misalnya fitur rumus fitur rumus lah ya, nanti untuk rumus luas dan keliling ya. Boleh. Fitur rumus kita bikin branch-nya ya. Ini udah jadi, terus kita buat 1 branch lagi nanti buat Pak Yohanes ya. Itu fitur main. Fitur apa? Kayaknya nanti aja deh Pak. Apa? Nanti aja deh. Satu-satu dulu. Oh, satu-satu ya. Oke. Ya, biarin beresin satu-satu dulu ya. Nah, ini fitur rumus udah. Jadi ini udah nih. Kita udah sampai tahap yang warna hijau nih. Create branch udah beres. Sekarang kita create issue. Apa issue? Issue tuh kayak semacam apa yang mau dikerjain gitu. Ya. Secara bahasa issue itu kan apa ya artinya ya?
Issues. Isu itu bisa dibilang task ya, bisa dibilang Ya tugas ya Pak ya. ada kendala. Ada kendala, betul. Ada yang suka nyebutnya task Pak ya. Kadang-kadang ada yang nyebutnya task ya. Ada Nah, nyebutnya kita bikin task. issues di sini. Di sini ada new issues ya. New issue. Lalu kita buat di sini. Jadi kayak saya misalnya sebagai lead project nih, di sini saya buat misalnya apa ya kata-katanya tuh ya, misalnya tolong buatkan rumus atau tolong buatkan rumus keliling dan rumus perhitungan luas dan keliling persegi panjang. Nah, terus komennya misalnya saya tulis di sini rumus luas sama dengan panjang kali lebar gitu ya. Keliling sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Nah, di sini assignees-nya bisa kita atur siapa yang kita tugaskan nih, teman-teman. Saya klik. Nah, orang-orang yang sudah masuk menjadi kolaborator dalam proyek ini bisa kita pilih. Ya, misalnya saya pilih Pak Nur Ahmad di sini sebagai assignee ya. Kemudian di sini kita bisa nanti memilih branch mana yang bisa digunakan ya, tapi kita harus submit dulu ya isunya ya Pak ya kemarin ya. Nah ini teman-teman saya coba submit new issue, set. Ya. Nah di sini udah jadi nih isunya. Ada kalau saya klik issues tuh ada satu isu. Tolong buatkan rumus perhitungan. Kalau kita buka tuh ini isinya dan di sini kita bisa atur create a branch for this issue ya atau langsung saja klik setting di sini langsung pilih ini adalah apa reponya dat persegi panjang. Nah mau taruh di branch mana? Oh branch fitur rumus lalu apply. Nah sehingga nanti ketika Pak Nur Ahmad mengerjakan isu ini, mengerjakan task ini itu langsung otomatis akan masuk ke branch-nya fitur rumus ya. Nah, sampai di sini teman-teman, maka kita udah selesai yang bagian ini nih, create issue and assign to assignee. Nah, sekarang kita masuk ke laptopnya Pak Nur Ahmad untuk bagian yang ini, assignee conducts assignment. Jadi apa yang ditugaskan Pak Nur Ahmad itu melakukan assignment, melakukan tugas yang tadi udah dibuat di issue, di task ya. Mulai dari ngeklon repositorinya sampai nanti melakukan tahap-tahap selanjutnya. Nah, kita balik dulu ke laptopnya Pak Nur Ahmad. Jebret. Oke. Nah, saya Pak ya. Berarti mulai dari ngeklon ya Pak? Ya, kita coba refresh dulu ya GitHub-nya ya. Biar sama Pak ya. Nah, di sini GitHub-nya sudah saya refresh dan sebenarnya kalau tadi Pak Farisi saat memberikan isu itu kalian bisa lihat notifikasi ya dan notifikasi muncul ya Pak ya. Nah, di sini ada notifikasi nih. Pak Farisi tadi memberikan isu ya. Isu, iya. Pada saya. Nah, ini dia isunya. Nah, saya kembali lagi ke repositorinya. Nah, dari repositori ini saya akan mulai melakukan clone dari repositori yang Pak Farisi ajak untuk kolaborasi tadi. Jadi kalau mau gampang kita menggunakan GitHub Desktop, klik tombol code, lalu pilih Open with GitHub Desktop ya. Langsung ya Pak ya? Iya. Desktop. Nah, nanti muncul pop-up seperti ini. Ini pastikan GitHub Desktop-nya udah terinstall dulu ya Pak ya? Oh iya, pastikan GitHub Desktop-nya sudah terinstall dulu nih. Saya tunjukkan ya, ini GitHub Desktop saya. Ini sudah saya install dan saya buka ya, Open with GitHub Desktop. Nah, nanti ini GitHub Desktop-nya akan terbuka. Nah, tutup lagi nih dia.
Bentar, saya ulang. Oke, open GitHub desktop. Nah, di sini kita letakkan project-nya mau di mana nih, ya? Lokalpad-nya mau di mana? Ini kita pilih saja. Saya letakkan di sini ya, studio project. Terus lalu saya clone. Jadi langsung di cloning ya Pak ya, project Ya. dari saya tadi. Nah, ini kayaknya editor saya defaultnya Android Studio nih Pak. Oh iya? Iya. Coba saya buka reference, ininya saya ganti dulu jadi VS Code ya. Nah, jadi karena sudah berhasil di clone. Di situ udah masuk ya berarti ya, udah masuk ke repo yang tadi ya Pak ya. Selanjutnya kita buka di editor kita, Tapi diganti dulu Pak branch-nya Pak. Oh iya, benar sekali. Jadi karena tadi isunya di-set oleh Pak Farisi untuk bekerja di branch fitur apa rumus tadi? ya. Fitur rumus ya. Kita harus pindah branch dulu nih. Untuk pindah branch di GitHub desktop itu pilih saja di atas current branch ya, diklik. Nah, lalu klik branch yang mau kita pakai ya. Origin, fitur rumus. Klik saja. Nah, karena ini ada notifikasi nih. Preview the full request from your current branch. Nah, ini sebenarnya nanti saja nih. Ya, nanti saja. Abaikan dulu aja ya, Pak ya. Dulu ya. Karena ini stepnya setelah kita melakukan pembuatan fitur ya. Kita bikin rumus coding bagian yang ditugaskan kelar ya. Iya. Nah, sekarang kita buka VS Code-nya ya. Klik. Sambil menunggu. Ternyata bisa langsung dari situ ya. Saya selama ini buka manual, baru tahu juga. Oh gitu ya Pak ya. Apanya Pak yang buka manual Pak? Enggak, biasanya saya buka VS Code-nya, iya, terus open folder gitu. Enggak taunya bisa dari situ ya. Sama aja sih Pak. Iya. Jadi baru tahu juga nih. Nah ini project-nya udah keload ya Pak ya? Project-nya sudah bisa kita buka di editor ya. Tadi task kita adalah untuk membuat fungsi ya Pak ya. Atau fitur luas persegi ya. Iya, rumus luas dan keliling. Iya. Ini fungsi luas persegi. Iya. Integer luas persegi. Ya, kita buat ini aja ya. Persegi panjang, Pak, bukan persegi, Pak. Persegi apa persegi panjang? Oh, persegi panjang ya. Apa? Persegi panjang. Persegi panjang. Ini kita panjang dikali lebar ya. Lalu rumus untuk yang fungsi luas keliling lagi fungsi keliling persegi panjang integer keliling. Ini kita buat integer biar gampang ya, adik-adik mahasiswa ya semua. Persegi panjang. Kita anggap angkanya integer semua dulu Pak ya. Iya. Return 2 kali panjang tambah lebar. Kali hit panjang kali tambah Pak, tambah lebar. Hit lebar. Oke. Nah, lupa disimpan ya. Jangan lupa di save ya. Nah, setelah kita anggap
sudah selesai tasnya, selanjutnya kita kembali lagi ke GitHub Desktop untuk melakukan commit dan push. Push, Ya. betul. Commit dan push. Nah, commitnya yang mana nih? Commitnya itu kita tulis di bagian sini. Ya. Di bagian apa nih menyebutnya? Fitur ya. Ya, Fitur apa untuk yang commit. ya komitan ya, nama komitannya ya. Iya. Nah, jadi kita tulis pesannya apa? Pesan dari komitnya. Misalnya apa nih, Pak? Di komit aja gitu. Ya. Iklan dong. Fitur rumus gitu ya. Ya. Fitur rumus luas dan keliling. Luas dan keliling. Oke, nah kalau sudah ditulis komentarnya, kita klik commit tuh itu rumus. Nah, ya. Nah, setelah melakukan commit, otomatis working directory-nya clean. Lalu langkah selanjutnya adalah melakukan push. Nah, untuk push ini boleh diklik dari sini atau dari yang atas ini sama saja. Kita klik push origin. Nah, setelah itu kita diminta untuk melakukan pull request, ya Pak ya? Ya. Nah, jadi pull request ini bisa dikerjakan lewat GitHub Desktop atau GitHub Web. Kita lihat enaknya lewat mana nih Pak? Kayaknya lewat web aja untuk pull request-nya ya, supaya bisa minta review ya. Ya. Nah, jadi kita abaikan dulu yang di sini ya, yang di GitHub Desktop ya. Kita kembali lagi ke GitHub Web. Iya. Pak Rahmat, sorry, saya potong sedikit. Saya mau nunjukin ke peserta sebentar. Nah, jadi adik-adik ini kita posisinya ya, assignee itu sudah selesai nge-commit dan udah selesai nge-push ke remote repository. Nah, sekarang yang akan dilakukan Pak Rahmat itu yang biru nih, yang bawah ini nih. Ya, itu Pak Rahmat akan melakukan pull request dan ask for review dan minta review dari project leadernya. Kita balikin lagi ke Pak Rahmat nih. Oke, monggo Pak. Balik ke laptopnya Pak. Nah, kita cek repository kita di sini. Oke ya. Nah, ketika kita sudah berhasil melakukan push, biasanya GitHub itu langsung mendeteksi nih ada branch yang sudah statusnya itu di depan gitu ya, dan minta untuk dilakukan pull. Nah, kita akan coba lakukan pull request-nya lewat, boleh tombol ini ya yang muncul di sini, atau lewat dari menu pull request yang atas ini. Iya, pull request itu Pak, jadi ibaratnya gini ya. Pull request itu ibaratnya assignee Pak Nur Rahmat udah selesai. Oh ya, kita jelasin dulu. Udah push ke remote repository, kemudian melakukan request kepada project leader supaya ini digabungin ke program utamanya, gitu kan Pak ya maksudnya. Branchman-nya. Oke, lanjut ya Pak ya. Ya. Kita lewat menu pull request saja ya, karena biasanya ini nggak keluar nih. Ya, kadang-kadang nggak keluar ya. Nggak keluar, jadi kita lewat pull request saja. Lalu klik new pull request ya, new pull request. Nah, branch mana yang mau digabungkan, kita pilih di sini ya. Itu adalah fitur rumus. Nah. Dan ketahuan tuh di bawah ya mana yang udah dikerjain tuh. Iya benar. Lalu kita di sini kalau dilihat ya, akan ada muncul able to merge. This branch can be automatically merge sebenarnya. Tapi kalau langsung di merge, kita nggak ngelewatin proses review nih nanti ya. Sehingga kita harus melakukan create pull request dulu. Create pull request ya. Nah, ini komentarnya ya. Komentarnya apa yang mau kita tulis.
sebagai pesan dari pull request ya. Nah, untuk pesannya atau komennya bisa kita isi misalnya oke aja ya. Mode Ya, oke aja. itu pakai Atau mode dan gitu, Pak. iya. Oke saja. Terus Oke. kita tentukan siapa reviewernya. Nah, kita pilih. Ya, biasanya yang kita pilih adalah project leadernya ya, yang tadi melakukan yang memberikan assignment ke kita. Nah, kita pilih Pak Ahmad Farisi. Nah, lalu kita klik create pull request. Jebret. Nah, sekarang pull request yang sudah dibuat, posisinya adalah Pak Farisi nanti harus melakukan review dan Oke, berarti balik lagi ke laptop saya ya Pak ya? Ya benar. Nah teman-teman, adik-adik kita balik ke laptop saya lagi. Ini laptop saya. Ya, saya coba refresh. Ya, nah setelah refresh kita lihat di sini, tuh ada pull request 1. Tuh. Ya, ini kita klik pull request. Ya, nah muncul tuh ternyata ada pull request yang sudah dilakukan oleh Pak Nur Rahmat. Nah, balik lagi ke sini, ya kita tuh udah di tahap mana? Udah di tahap ini nih. Saya ini sudah pull request dan ask for review, dan sekarang sebagai project leader saya harus mereview pull request-nya, ya. Nah, ini saya buka pull request dari Pak Nur Rahmat. Ya, request-nya saya buka, terus saya bisa cek ya di bawah sini misalnya, ya, files change, ya. Bentar. Nah, saya bisa lihat di sini yang sudah dikerjain. Ini kan kondisi pertama project kita di bawah sini. Kalau mau dilihat secara lebih lengkap tuh, ya. Yang ini, yang warna hijau nih, ini yang dikerjain Pak Nur Rahmat nih, yang ada plus. Memang Pak Nur Rahmat nih plus, ya. Ya karena keluarnya plus semua nih. Ya, nah, di sini saya bisa review changes. Saya klik review, lalu saya kasih komentar, ya. Udah oke nih, gitu ya, cakep, gitu, ya. Terus saya approve di sini, ya, lalu submit review. Nah, jadi review ini masuk nih ke Pak Nur Rahmat nih. Saya udah masuk nih di sini. Ahmad Farisi approve this change now, udah oke nih, cakep. Tinggal di bagian bawah, ya. Di sini ada merge pull request, ya. Jadi ini GitHub tuh ngecek, oh branch ini nggak ada konflik sama branch utamanya di main, nggak ada konflik. Jadi ini bisa di merge. Nah, jadi yang kita kerjain tadi, saya sudah mereview pull request, ya. Lalu yang kalau saya udah oke, maka yang harus saya lakukan adalah ini merge pull request. Nah, ketika merge pull request, maka project utama yang ada di main itu akan ke-update dengan project yang udah dilakukan oleh Pak Nur Rahmat tadi, gitu. Ya, ini saya klik merge pull request, jebret, confirm, confirm merge, ya, konfirmasi, lalu saya klik confirm, ya. Apa yang terjadi? Terjadilah. Nah, udah selesai, ya, udah selesai itu. Kalau kita lihat di sini, di mana di atas issues, ya, isunya udah hilang karena tugasnya udah selesai, isunya otomatis hilang, dan saya balik ke kode, ya, maka kode itu udah mendapatkan pull request yang terbaru tuh, ya, dari fitur rumus yang dikerjain oleh Pak Nur Rahmat, ya. Saya coba buka di saya. Nah, ini project saya, loh, kok punya Pak Paris masih belum ke-update nih, karena di posisi update itu kan di remote repository, bukan di local repository. Lalu apa yang harus saya lakukan dari GitHub desktop? Ya, saya fetch origin. Tuh. Saya fetch origin sekarang. Nah, di sini saya pull origin. Ya, jadi saya tarik perubahan apa yang ada di remote repository. Saya pull origin. Set. Nah, sekarang kita lihat nih, saya geser, belum saya apa-apain. Tuh, udah nambah tuh. Ya. Udah nambah. Nah, ini hasil pekerjaannya Pak Nur Rahmat. Nah, kalau mau kita lanjutin ke Pak Yohanes, sempet lah ya Pak ya. Lanjut dong. Kita lanjutin ya dikit ya. Sekarang
saya akan buat isu lagi. Nih, saya buat isu lagi. Saya bikin branch dulu ya berarti ya. Sorry kalau suaranya agak mulai berisik ya karena lagi jam pergantian kelas nih. Ya, saya bikin branch lagi, satu lagi, ya, new branch. Namanya itu apa? Fitur utama aja ya, main program ya. Ya, fitur utama. Saya create new branch. Ya, nah sekarang fitur utama udah jadi. Terus saya buat isu di sini. Nih, saya bikin isu baru lagi nih. New issue saya buat misalnya tolong buatkan fitur utama aplikasi perhitungan persegi panjang. Nah, di sini misalnya saya kasih komentar buatkan main programnya dengan memanfaatkan kelas persegi panjang yang sudah siap pakai. Nah, gitu ya. Terus assign-nya saya ganti nih ke Pak Yohanes. Ya. Pak Yohanes udah boleh share screen dulu Pak biar nanti saya tinggal tinggal saya naikkan ya. Terus di sini saya submit new issue ya. Saya submit isunya. Jadi ini kayak sama persis yang kita kerjain barusan ya. Nah, isunya udah saya submit, terus di sini saya bikin branch mana. Ini adalah reponya, dat persegi panjang, branch-nya fitur utama. Nah, lalu saya apply. Ya. Nah, sudah di-apply, maka sekarang sudah ada isu yang baru. Ya, kalau kita lihat ini muter lagi nih. Sebenarnya tadi udah selesai ya. Ini kita muter lagi ke mana? Ke bagian ini ya. Create tadi, terus create issue ya. Assignee udah. Nah, sekarang assignee yang harus melakukan kerjaannya nih. Assignee conducts di assignment. Sekarang assignee-nya udah ganti, bukan lagi Pak Nur Rahmat, tapi udah ganti ke Pak Yohanes. Ya, gimana Pak Yohanes, sudah ready? Boleh di share screen Pak Yohanes? Oh sebentar, saya belum kelihatan nih. Sudah siap. Oh iya, oke. Saya naikkan ya Pak ya. Oke. Bentar, kita pindah ke laptopnya Pak Yohanes ya, teman-teman. Iya, ini dia. Oke. Pak Yohanes. Jadi di sini saya sudah buka GitHub. Jadi di sini sudah terlihat ada fitur rumus luas dan keliling yang sudah di merge oleh Pak Farisi sebagai project leader. Nah, di sini saya akan coba cek branch. Di sini ada 3 branch. Nah, yang tadi ditambahkan oleh Pak Farisi adalah branch fitur utama yang ada di sini. Nah, dilihat isunya Pak Yohanes. Oke, kemudian saya ke bagian isu. Nah, di sini ada permintaan tolong buatkan fitur utama aplikasi perhitungan persegi panjang. Oke, saya klik dulu. Nah, jadi di sini diminta buatkan main programnya dengan memanfaatkan kelas persegi panjang yang sudah siap pakai. Oke, nah jadi saya harus buka dulu menggunakan GitHub Desktop. Jadi saya balikin lagi ke bagian kode. Di sini saya pilih Open with GitHub Desktop. Saya buka dulu pakai GitHub Desktop. Ya. Nah, di sini kebetulan saya belum punya struktur project-nya, jadi saya harus clone dulu repositorinya. Langsung ya dari saya situ ya. pilih direktorinya dulu. Oke, ini saya clone. Saya clone dulu project-nya. Oke, tetap di awal harus clone dulu ya Pak ya. Ya, jadi kan kebetulan saya belum ada, jadi saya harus clone dulu. Kemudian kalau saya sudah ada tinggal full origin aja ya. Ini saya memastikan dulu branch yang digunakan untuk fitur saya, yaitu fitur utama ya. Jadi saya pilih dulu branch-nya, fitur utama. Iya. Oke, kemudian saya akan buka project-nya ini menggunakan Visual Studio Code. Jadi di sini kebetulan saya settingnya buka pakai Visual Studio Code. Saya open. Nah, di sini saya akan kerjakan fitur yang diminta. Ya. Oke.
Belum langsung terbuka ya. Mungkin ini Pak, karena folder Pak Yohanes lagi buka project yang lain. Ya, jadi boleh saya folder buka project yang lain. Ini saya coba arahkan dulu ke tempat project yang baru saja saya clone. Oke, ya ini dia. Ini adalah project yang baru saja saya clone dan saya buka pakai Visual Studio Code. Oke. Sekarang mantap. Ini adalah project yang baru saja saya clone dan saya diminta untuk bikin kelas main ya Pak ya? Ya, main programnya. Programnya berarti saya coba buat kelas terpisah di sini. Saya klik kanan new file. Enggak langsung di situ aja Pak? Atau oh ya langsung di sini aja kali ya? Langsung aja lah, iya. Bikin void main di bawah kelas itu gitu. Enggak usah pisah kelas berarti Pak ya? Iya, nggak usah pisah lah, gabung aja. Oke. Jadi saya buat langsung void main di sini ya. Maaf ya Pak, saya atur karena saya project leadernya. Iya, apa. Oke, jadi mungkin saya langsung saja panjang, misalnya sama dengan 5 kali Pak ya. Terus iya. lebarnya sama dengan 3 misal. Iya. Terus saya buat instansiasi objek. Instansiasi misalnya persegi panjang. Atau PP Pak objeknya. PP aja. Ya, PP aja Pak. Sama dengan segi panjang, koma, lebar. Ya. Terus saya cetak, print, misalnya saya buat keliling dulu kali ya. Keliling, persegi panjang, kemudian PP, itu saya pisahin dulu aja ya Pak ya. Saya pisahin bikin variabel ya? Ya boleh, nggak apa-apa. Keliling sama dengan PP, kemudian titik, keliling persegi panjang. Kemudian baru di sini dolar keliling. Ya. Terus satu lagi ya. Par luas sama dengan PP titik luas persegi panjang. Terus di sini print luas ini persegi panjang. Nah, ini sudah selesai. Kemudian saya simpan. Kemudian saya debug dulu dong Pak. Ya. Tes dulu ya. Kita tes dulu hasilnya. Oke, itu sudah kelihatan ya. Ini 16 sama 15. Iya. Oke, ini outputnya sudah sesuai. Aha. Setelah itu berarti kalau udah selesai, balik ke GitHub desktop, betul. Ini adalah perubahannya. Mungkin saya akan isi pesan komitnya, ya. Menambahkan demo kali ya, demo keliling dan luas, commit, kemudian origin. Oke. Nah, create pull request-nya dari web aja Pak. Ini kemudian saya klik pull request di sini, kemudian pilih new pull request. Oke, dari sini kita akan pilih branch yang saya kerjakan yaitu fitur utama. Saya akan lakukan pull request ke branch utama, branch main. Nah, ini terlihat perubahannya. Ya.
Nah, kemudian kita akan pilih create. Kemudian di sini komennya mungkin hasil keliling dan luas sudah ditambahkan ke main. Kemudian reviewnya mungkin ke Pak Farisi lagi, karena Pak Farisi adalah lead-nya. Kemudian untuk yang ini kita langsung saja pilih create pull request. Oke, pull request-nya udah dilakukan ya Pak Yo ya, berarti balik ke laptop saya lagi ya. Oke. Oke, bentar, balik ke laptop saya dulu teman-teman. Ya. Nah, balik lagi ke sini teman-teman. Saya coba lihat di menu pull request sini. Ya, nah, ya, ini ada pull request yang dilakukan oleh Pak Yohanes nih. Ya, saya buka. Kemudian di sini sudah ada nih, ya, sudah ada opsi untuk merge, tapi tadi saya harus lihat dulu file change-nya, perubahannya. Ya, nah ini udah kelihatan ya, ada perubahan di sini. Saya bisa review di sini. Ya, misalnya saya minta ada sesuatu yang diubah gitu, saya bisa pilih ini request change ya. Kalau di request change gimana Pak Nur Ahmad? Nanti pull request lagi nggak Pak Yohanesnya? Sebenarnya karena sudah ada pool yang belum di close, ya, dia nggak perlu bikin pull request lagi. Jadi bisa dibilang lagi komunikasinya lewat komentar nanti Pak. Kalau I see. ada request yang harus dirubah. Itu. Misalnya nih, tadi kan mungkin perlu ditambahkan misalnya kata-kata judul di main-nya kan. Nah, boleh kita set request change. Nah, terus kita kasih komentar kan, pastinya kan, tolong tambahkan pesan ini. Misalnya ini nih, saya tulis Pak ya. Ya. Tolong tambahkan judul aplikasi ya. Nah, overall sudah oke gitu ya. Saya submit ya. Ya, submit review. Nah, Pak Yohanes langsung saja. Nah, coba Pak Yohanes. Karena dia bisa melihat komentar di situ kan. Di sini. Coba mana kita lihat di tampilannya Pak Yohanes. Di sini saya sudah menambahkan ada change requested ya, change requested. Nah, mungkin Pak Yohanes boleh buka GitHub-nya. Oke, nah ini kita coba masukkan laptopnya Pak Yu. Teman-teman kita pindah ya ke laptopnya Pak Yohanes ya, jebret. Nah, hilang nih Pak. Boleh di-share screen lagi Pak Yu? Oh iya. Nah ini saya tampilkan ya. Nah itu dari laptopnya Pak Yu tuh. Ada change request. Ya, nah tinggal Pak Yohanesnya langsung saja menambahkan apa yang diminta untuk ditambahkan oleh Pak Farisi. Mulainya dari mana Pak Rahmat? Nggak usah, langsung saja ke coding. Oh, balik ke coding Pak Yohanes. Bisa membaca tuh ada komentar, change requested gitu kan ya. Aha. Nah, langsung mungkin saja. Pak Yu boleh tambahin dulu ya langsung ya. Apanya? Di codingnya ditambahkan. Codingnya Pak Yohanes, langsung di codingnya Pak. Ya. Nah di VS Code, nah tambahin Pak. Tambahin aja Pak print gitu Pak. Print judul misalnya menghitung, nah gitu. Menghitung keliling dan luas persegi panjang.
nggak apa-apa. Oke, nah udah ya. Terus balik ke GitHub Desktop lagi berarti ya, Pak ya. Komen lagi. Jangan lupa di save Pak Yo. Udah di save kayaknya. Udah di komen lagi. Nah di commit lagi ya. Itu udah nggak apa-apa tuh, update hasil, menambahkan judul. Nah ya commit. Commit fitur utama. Udah. Push origin. Push lagi. Nah, Pak Faris boleh dilihat tuh. Oh, oke. Balik ke laptop saya ya. Jadi komentarnya, atau Pak Yohanes tulis komentar deh. Oh, Pak Yohanes dulu nih. Balik ke laptop Pak Yo dulu nih. Request-nya ditulis komentarnya. Nah, di sini sudah ditambahkan misalnya. Oke. Oh, jadi kayak sosial media gitu ya? Ya, gitu. Jadi komentaran komunikasinya lewat sini. Lewat pull request ini. Nah, tinggal Pak Farisnya review lagi. Ya, sekarang pindah ke laptop saya ya. Iya. Nah, ini laptop saya nih, teman-teman ya. Di sini saya refresh dulu. Bentar. Nah, ya, tadi tolong tambahkan judul. Overall sudah oke. Sudah ditambahkan judul ya. Terus saya lihat di file change-nya ya. Ya, benar. Nah, saya lihat di sini udah ada nih judulnya. Nah, di sini saya approve berarti. Ya. Benar. Cakep nih. Nah, gitu ya. Lalu submit review. Change approve. Udah, approval-nya udah dilakukan, lalu saya merge terakhir. Ya. Saya merge di sini. Lalu confirm. Oke, ya udah selesai. Kita lihat issues-nya udah nggak ada lagi. Terus kalau saya lihat di sini kok saya belum update karena saya belum pull origin ya. Sini saya coba fetch dulu di tempat saya. Nah, ini pull origin keluar. Oke, saya balik ke project saya. Voila. Wih, udah beres ya. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Jadi bagaimana kita bisa berkolaborasi dalam sebuah proyek tuh penting banget ya kalau kita mengerjakan sebuah proyek dengan kolaborasi seperti ini. Enaknya pertama jelas ada version control, terkontrol sekali versinya dan di-lead oleh seorang project leader ya. Dan pembagian kerjanya tuh enak, jelas seperti itu. Ya, jadi teman-teman boleh coba, adik-adik mahasiswa boleh coba latihan implementasi ketika nanti sudah masuk ke industri IT sebagai programmer itu umumnya ini selalu dipakai ya. Tinggal nanti ada biasanya tools-tools tambahan ya seperti tools-tools Kanban seperti Jira, ya Notion, Trello dan lain-lain yang kemudian nanti bisa disinkronkan ke GitHub ya. Mungkin itu video kita kali ini ya. Thank you buat Pak Nur Ahmad sama Pak Yohanes udah bareng-bareng kita sempetin waktu. Sebenarnya kita ada kelas ini. Harus ngajar. Pak Yohanes udah gelisah dari tadi dia. Sama saya juga. Ya, tapi alhamdulillah ini udah selesai. Nanti saya posting di YouTube ya untuk kita share ke mahasiswa bagaimana berkolaborasi dengan menggunakan YouTube. Thank you sekali lagi Pak Yo sama Pak Rahmat. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam olahraga.